Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah para ayuhat tulab wa tulaba dimanapun anda berada, marilah kita mengaji mading ya. Sekarang belajarnya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdi bil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bifi'lin hamidin wa idza ma khafidta syai'an a'idhu thumma akidhu goyata takidi thumma alikhu ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala tabidi fa idza ma minta minhu pawatan pang tadi ba'dahu li syai'in jadidin. Diulang ya maning. Ahdi mil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bifi'lin hamidin wa idza mahapinta sayan a'idhu thumma akidhu goyata takidi thumma alikhu ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala tabidi fa idza ma minta minhu pawatan pang tadi ba'dahu li syai'in jadidin. Anjeun kudu ngaladenan kana ilmu cara nyuprih kapentingan jeung kudu ngawayahnakeun ngadares ilmu amal hade dilakonan jeung di mana enggeus apal hiji ilmu kudu mineng ngabalikeun sarta kudu dikuatan sarta dituliskeun supaya anjeun bisa ningalian di mana ngabutuhkeun eta ilmu nu dituliskeun nalika anjeun poho daras ilmu kalayan salamina tur sing hade ngadaresna. Ini menjelaskan tentang sebagian dari cara kita untuk mendapatkan ilmu yang baik ya. Karena kalau dengan cara lain yang lepas dari keterangan di sini itu akan susah kita mendapatkan ilmu. Jadi jikalau kita pengen mendapat ilmu, benar-benar kita menghidmat terhadap ilmu itu sendiri, jadikan ilmu itu sebagai raja gitu ya.
Jadikan ilmu itu sebagai raja. Terus kalau kita misal udah mengaji suatu ilmu dari guru, apa yang sudah dikaji harus dihafalkan gitu. Yang sudah dikaji dihafalkan, terus yang mau dikaji kita hafalkan juga atau dicek gitu kan, supaya pas kita ngaji tidak susah gitu, tidak terlalu susah. Bahkan kalau seumpama kita mau mengaji lalu meminta nomor halaman kajiannya kepada guru, itu termasuknya orang nggak bener gitu, murid nggak bener gitu ya. Karena apa? Kalau yang bener mah udah tahu, oh besok halamannya sekian, tahu, terus sudah dipelajari. Itu murid sebagian dari kriteria murid yang bagus. Kalau murid yang nggak bener mah yang nggak tahu besok itu yang dikaji pasal apa, bab apa gitu kan ya. Nah gitu di situ. Yang seterusnya ada bahasa al ilmu kasoid gitu. Ilmu itu seperti buruan, seperti boboroan gitu kalau bahasa Sunda mah. Ilmu itu seperti buruan. Contohnya kayak gimana? Kita lagi memburu apa ya? Kita lagi memburu kijang seumpamanya tuh. Memburu kijang dengan cara ya dikejar gitu kan ya. Kijang itu masuk ke kebun ini, kita cari, dan kita juga lari gitu kan ya. Udah ketemu, terus kita berusaha menangkapnya. Ayo loncat ke sungai, kita kejar maning ke sungai. Di sungai kita kepleset, keburu jauh kijangnya kita, dan masuk ke hutan, kita kejar ke hutan gitu kan ya. Di hutan udah ketemu sama kita tuh, udah ketemu, terus akhirnya tertangkap karena kijang tersebut terkena ranjau yang kita pasang. Akhirnya kijang tersebut kita tangkap gitu, dilepaskan dari apa, dari ranjaunya. Udah gitu udah dilepaskan ya, apa ya, udah dilepaskan, kita bawa, udah dibawa ke rumah misalkan, si kijang itu masih dalam keadaan hidup, tidak diapa-apakan, tidak diikat, tidak apa-apain sama kita. Tiba-tiba kita taruh aja di halaman rumah kita. Nah, kira-kira kejadiannya bakal apa? Ya kijang tersebut bakal lari lagi. Nah kayak gitu, bakal lari lagi. Terus gimana caranya supaya kijang tersebut tidak lari lagi? Ya caranya dimasukin kandang. Kalau enggak dimasukin kandang, kita ikat. Kalau enggak kita ikat, langsung kita beli, aman kan gitu kan ya. Nah aman. Tapi kalau misalkan nggak dengan cara yang barusan, itu kijangnya bakal lari kan gitu, kayak kembali kayak tadi. Nah begitupun ilmu sama, kita mencari ilmu dari apalagi ada yang dari rumah ke pesantren misalkan, atau dari rumah ke sekolahan, atau dari rumah ke madrasah, atau dari rumah ke pondok pesantren misalkan. Kebetulan pondok pesantrennya dari rumah ke pesantren itu 10 kilo misalkan, tuh kan capek orang ya. Kita mau ke pondok itu harus melewati beberapa kilometer, sampai 10 kilometer gitu kan ya. Nah apalagi kalau apalagi kalau misalkan kita mencari ilmunya sampai ke luar negeri, ada bahasa utlubul ilma walau bisin kan gitu ya.
cuprihlah carilah ilmu walau harus ke negeri Cina. Itu tuh kalau guru kita di pondok mah menjelaskan, kalau seumpama di negara kita belum terkuasai, ya di situ aja dulu gitu. Atau di daerah kita yang dekat ada ulama yang bagus, ngapain harus jauh-jauh? Nah gitu maksudnya mah. Kalau masih di situ masih ada, mengapain jauh-jauh, di sini aja gitu kan ya, maksudnya mah gitu. Guru sempat menjelaskan, kecuali kalau misalkan di sini udah terkuasai, udah contohnya tuh baru kita keluar negeri. Contohnya ada santri mondok di suatu pondok, ternyata santrinya itu pintar banget, langsung dipindahin sama gurunya tuh, ayo kamu udah lulus di sini katanya, kita pindah ke pondok yang di sana katanya gitu, pondok yang satu aja. Masuk lagi ke pondok satu, ternyata lulus cepat gitu, pintar banget gitu kan, enggak nunggu berbulan-bulan, bahkan ada yang 1 hari ketemu kiai aja, cuma ketemu gitu, cuma 1 hari udah dipindahin sama kiainya tuh, karena udah langsung. Zaman dulu mah kayak gitu, tahu kalau orang ini tuh pintar gitu, kita pindah ke sana katanya gitu. Bahkan kan dulu mah ada seorang kiai yang kalau ngajinya tuh tidak bawa kitab, tapi isi kitabnya tuh tahu isi kitab. Misalkan sekarang kitab ilmu muta'alim, nggak bawa kitab, tapi ketika ngaji kitab taklim muta'alim, yang misalkan ini kitabnya muridnya, gurunya mah nggak ada, kosong kayak gini tuh, kosong, tapi kok sama yang dibacanya tuh, ahdi mil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bipilin hamidin. Kok sama katanya. Nah itulah ada keterangan al ilmu pisutur, al ilmu pisudur lapis sutur, itu kan ya. Ada keterangan ilmu itu di dada, itu kan gampangnya mah, bukan di tulisan gitu kan ya. Makanya ada ulama yang kalau ngajarnya tuh, kalau sekiranya kamu tidak bisa menghafal kitab tersebut, nggak mau ngajarinnya tuh gitu. Ada ulama yang kayak gitu tuh, kalau seumpama nggak bisa dihafal kitabnya tuh, udah nggak usah dikaji gitu. Kalau kamu nggak mampu gitu, kalau untuk dihafalnya, yang lain aja yang kira-kira kamu mampu untuk menghafalnya, kita kaji kitab tersebut. Nah gitu. Ada ulama yang sangat-sangat mantap dalam keilmuannya. Nah terus kembali ke yang tadi, ilmu itu harus ditulis gitu kan ya. Ilmu itu al ilmu kasoid, seperti buruan tadi udah dijelaskan. Nah begitu juga ilmu, ketika kita mencari ilmu jauh-jauh gitu, misalkan habis 10 km jalan kaki, apalagi sekarang mah di jalan nyari ilmu tuh disuruh jalan kaki sama KDM gitu. Jalan kaki katanya, nggak usah motor katanya gitu, jalan kaki 10 km. Bayangkan 10 km, ketika kita dari rumah sampai pondok atau ke sekolahan nyampe, nah itu kan otomatis kita udah mengeluarkan seluruh tenaga gitu kan ya. Kalau seumpama ilmu yang kita kaji tidak ditulis, rugi gitu kan ya. Apalagi zaman sekarang itu kalau disuruh nulis tuh angel sekarang mah. Atau bahkan masih mending disuruh bawa kitab, ini mah masih mending masih mending disuruh nulis, gak mau. Ini mah disuruh baca kitab ngaji, misalkan kitabnya Talimul Muta'alim, sekarang tuh ngajinya yang ini, misalkan yang ini ngajinya tuh sampai sini, sampai sinilah gitu ya, sampai sini, besoknya ini. Nah ini dikaji, tapi yang ini yang buat besoknya tuh nggak dikaji, yang ini tuh malah kesini kelewat. Kenapa ini nggak dikaji?
Yang lain mah ngaji. Yang lain mengaji ini tuh. Nah, ketahuan kalau dia itu bolos, nggak ngaji. Kalau nggak bolos banyak alasan dan alasan-alasan yang gitu kelihatan orang malas gitu kan ya. Orang pemalas atau kelihatan gitu ya. Banyak alasan-alasannya tuh. Sebenarnya kalau memang dia betul-betul atau sungguh-sungguh mencari ilmu, walaupun banyak rintangan, halangan dan hambatan, tetap yang besoknya yang ini kekaji. Kalau zaman sekarang mah bahkan paling parah. Baru aja halaman 10 udah pengen ganti kitabnya tuh. Astagfirullahaladzim, baru halaman 10. Sementara halamannya tuh semuanya 100 halaman. Baru halaman 10 udah pengen ganti. Zaman sekian ke bocah-bocahku. Aduh, naudzubillah summa naudzubillah. Kalau ngajinya gak bener ya pengamalannya juga pasti nggak bakalan bener zaman sekian. Ya. Ini dijelaskan sama saya supaya maksudnya bukan merendahkan zaman-zaman orang-orang zaman sekian, tapi supaya sadar jangan sampai gitu. Jangan sampai apa yang sudah dilakukan sama orang-orang yang terdahulu kita lakukan maning gitu. Karena apa? Kalau istilah kata teman-teman di luar, istilah dalam permainan sepak bola, kalau ada pergantian pemain, yang bagus itu pemainnya lebih bagus daripada pemain sebelumnya, bukan malah pemain yang pengganti itu malah lebih jelek. Maksud diganti itu supaya lebih bagus, ini malah lebih jelek. Nah, bukan, tapi harus lebih mantap gitu kan ya. Itu baru namanya akan ada kemajuan. Bila tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.